Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 19, Jasa Kebajikan dari Guru Dharma, Sing Fasyang, Sutra Teratai episode 1712, Tanpa Noda dan Murni, Karakter Sejati yang Tiada Noda. Realitas sejati dari segala dharma adalah esensi daripada prinsip kebenaran, murni dan tanpa noda, makanya bebas dari noda. Dengan merati 6 akar indera dan karakter sejati yang tiada noda, dalam batin akan memperoleh pemahaman sepenuhnya. Jangan melupakan tahun tersebut, juga jangan melupakan sebersih niat pada saat itu. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Ketika mengingat 1 dekade yang lalu, waktu sungguh berlalu dengan sangat cepat. Pada tahun 1979, tergerak sebersih niat pikiran untuk membangun rumah sakit di Hualien. Ketika itu hanya menggerakkan sebersih niat. Begitu niat fikiran ini tergerak, maka tekad telah ditegakkan, mulai merangka. Selama perjalanan ditempuh dengan jerih payah. Dalam proses ini saya sungguh berterima kasih kepada banyak orang, karena rumah sakit selesai dibangun pada tahun 1986. Kita mulai beroperasi. Terfikir saat itu, kita tidak memiliki apapun. Dalam beberapa tahun ini, berawal dari memunculkan niat pikiran ini untuk membangun rumah sakit di Hualien, sampai pada pengumuman yang formal, berharap setiap orang dapat turut mendukung hingga rumah sakit selesai dibangun, dan kita dapat mulai beroperasi. Mari kita sepenuh hati mengingat kembali perjalanan ini. Seharusnya setiap orang memiliki ingatan ini. Juga berterima kasih kepada misi pengobatan, menjalaninya seperti ini, yang telah mencabut penderitaan banyak orang. Kita telah melindungi dan menyambut banyak orang di Hualien, orang-orang yang datang dan yang telah terdiagnosa. Segera diobati untuk meneruskan kehidupan. Fikirkan ini dengan baik. Pada tahun 2019, rumah sakit kita di Hualien telah memperoleh peringkat internasional. Ternyata memperoleh peringkat pertama di Asia. Dapat disaksikan bahwa kualitas produk medis kita sangatlah tinggi. Saya sangat bersyukur karena kita memiliki sangat banyak bodhisatwa tabib yang sukarela menjalankan praktik medis. Harus banyak berterima kasih karena misi kesehatan kita telah dibangun. Kita menemukan bahwa pendidikan itu sangat penting, sehingga selanjutnya kita memulai membangun sekolah untuk perawat, sehingga misi pendidikan suci dimulai. Dimulai sejak 1989, Akademi Perawat kita memulai dengan program 2 tahun, kemudian menjadi 5 tahun. Demikianlah perjalanan kita. Saya ingat pada masa itu, ketika program 2 tahun dimulai, pada waktu itu murid kita hanya berjumlah 107 orang, insan Shiji, datang untuk merayakan dan bersukacita. Lebih dari 20.000 orang yang datang untuk 107 orang siswa. Merayakan program 2 tahun kita, ketika kita mengingat kembali waktu itu, sangatlah penuh kehangatan. Pada tahun 2019, menyaksikan kita upacara wisuda untuk Universitas Ilmu dan Teknologi Tzu. Universitas Ilmu dan Teknologi Tzu adalah akademi keperawatan. Pada waktu itu, menggelar upacara wisuda di Aula Jingse Hualien. Meskipun secara pribadi tidak menghadiri acara tersebut, sembari menghadiri pertemuan, mata saya melihat melakukan siaran langsung dari Aula Jingse. Menyiarkan untuk kita, mulai melihat pemandangan yang begitu anggun. Upacara wisuda tersebut sangat sesuai aturan kedisiplinan yang diselenggarakan di Aula Jingse. Pemandangannya sangat menyentuh. Pada sore hari, kepala sekolah dan anggota keluarga juga mengunjungi Kria. Anggota keluarga menunjukkan rasa haru. Ia bahkan menangis sebelum berbicara. Dia berasal dari Malaysia, berkata bahwa ketika dia pertama mengantar anaknya ke Hualien, tidak rela melihat anaknya pergi. Sejak lahir, anak ini selalu menempel dengan ibunya, tidak pernah meninggalkannya. Tiba-tiba dia mau mengantarkannya ke Hualien. Ibu dan anak tidak tahan memikirkan perpisahan ini, sangat tidak rela. Apakah anaknya bisa menyesuaikan diri di tempat itu? Apakah dia akan terbiasa? Bagaimana dengan makanannya? Apakah dia akan makan dengan baik? Apakah dia bisa tinggal di sana dengan baik? Apakah dia aman di sana? Sangat banyak rasa khawatir. Kemudian salah satu ite mama selalu berhubungan dengannya, sering mengambil foto tentang aktivitas anaknya, menggunakan kamera, mengirimkan foto tersebut kepada ibunya yang berada di Malaysia. Anda bisa tenang, lihatlah anak ini bisa berbaur dengan semua orang.
dalam kehidupan dan lain-lain, sering mengirimkan foto kepadanya agar dia bisa tahu kondisi anaknya di Hualien, kondisi anaknya di Taiwan, belajar di TCUST, lingkungannya orang-orang ramah, pendidikan, dan lain-lain. Ibunya sambil berkata dan sambil nangis, "Saya sangat bersyukur. Ternyata di Taiwan ada begitu banyak ide mama merawat putrinya dengan begitu baik. Pada kali ini ia datang untuk menghadiri wisuda, ide mama menghubunginya. Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Anda dapat tinggal di rumah saya. Anggaplah rumahku seperti rumahmu, putrimu sebagai putriku." Dia berkata, "Saya terharu. Ini adalah ketika di sekolah. Selain sekolah kami memiliki banyak tempat bernaung, mendidik banyak sesuai peraturan dan ketentuan. Ketika siswa tersebut tamat, mereka dapat bersumbangsi pada profesi dan lingkungan kerja mereka, melayani orang banyak. Jumlah mereka juga tidak sedikit, yang membuat semua orang memberikan pujian. Akan tetapi hal yang harus kita syukuri adalah bersyukur karena waktu itu proyek kita berjalan dengan sangat cepat. Ketika rumah sakit kita mulai beroperasi, kita menemukan bahwa perawat sangat susah untuk direkrut pada bagian timur, sehingga kita harus segera membina orang. Terutama pada bagian timur, yakni di Hualien, terdapat banyak gadis di aborigin yang seharusnya berada di tempat ini. Terdapat sebuah sekolah menengah kejuruan agar mereka memiliki sebuah karir yang stabil yang mampu melayani masyarakat setempat, yakni adalah sekolah keperawatan. Niat batin telah ditetapkan sehingga kita mulai mempersiapkan. Dengan demikian, maka bangunan sekolah akan dibangun dalam waktu cepat. Pada tahun 1989, sekolah siap dibangun serta mulai beroperasi. Anggota keluarga yang datang pada upacara wisuda sangat terharu. Tamu dari luar yang datang dari Jepang serta dari beberapa negara yang ikut bergabung, semuanya mengungkapkan demikian. Untuk melihat upacara yang demikian yang amat agung dan indah, dengan etiket yang seperti ceci, pemandangan ini sungguh langka. Demikianlah pujian yang diberikan oleh tamu luar negeri dan tamu yang hadir. Sebenarnya ketika saya melihat siaran langsung tersebut, di dalam hati saya juga sembari memberikan pujian. Juga pujian secara tidak sadar membuat saya untuk berterima kasih. Kepada siapa saya harus berterima kasih? Yakni kepada Profesor Yang Sepiao, karena sekolah kita dibangun dengan sangat cepat, hingga terlambat untuk mengajak ketemu dengan kepala sekolah. Pada tahun itu, Profesor Yang Sepiao, pada saat kita butuh, kita memohon, "Apakah Anda ingin menjadi kepala sekolah sementara?" Tanpa berpikir panjang, beliau menerimanya. Bahkan sebagai kepala sekolah sementara, beliau menerimanya dengan penuh sukacita. Pada tahun 2019, beliau berusia 100 tahun. Sejak tahun kita mendirikan rumah sakit, untuk membangun rumah sakit, bagaimana cara agar dokter bisa kemari, rumah sakit dapat beroperasi dengan lancar? Sungguh kita juga harus berterima kasih kepada Profesor Yang Sepiao, yang pada waktu itu adalah kepala rumah sakit di Rumah Sakit Universitas Nasional Taiwan. Beliau sangat memperhatikan dan membantu Ceci, sehingga wakil kepala rumah sakit Ceci sebagai wakil kepala rumah sakit Universitas Nasional Taiwan bersama dengan Seng Wenping yang dikala itu yang juga menjabat sebagai wakil kepala rumah sakit Universitas Nasional Taiwan. Kedua orang wakil kepala rumah sakit ini mengikuti program pengangkatan komite untuk rumah sakit. Secara pribadi, beliau juga sangat peduli membantu rumah sakit kita. Meskipun sangat susah, akan tetapi kita mampu menyelesaikan bangunan itu dengan lancar. Telah selesai, meskipun jumlah dokter tidak banyak, yang membuat rumah sakit kita juga demikian. Taiwan Timur memainkan peranan penting dengan kualitas produk yang terus membaik. Kepada orang inilah kita harus berterima kasih. Setiap kali saya melihat bayangannya akan berpikir pertemuan Ceci selama 32 tahun belakangan ini, baik pertemuan tentang misi kesehatan atau pendidikan. Beliau tidak pernah absen sekalipun. Banyak masukan yang bijaksana yang membuat misi kesehatan dan misi pendidikan kita sangat sempurna, yang dapat membuat kita terus melangkah ke depan, sehingga Profesor Yang Sepiao yang berada di dalam pikiran saya selamanya adalah orang yang sangat sehat, sehingga Profesor Yang Sepiao, meskipun telah berumur 100 tahun, berusia panjang, usia yang panjang dan tanpa batas, laksana pohon pinus yang tumbuh hijau abadi, dengan harapan semua insan suci mengenal bodhisatwa dunia ini, yang banyak membantu dalam misi pendidikan. Profesor Yang Sepiao adalah dokter murah hati berusia 100 tahun. Kisahnya akan ditayangkan pada hari ulang tahunnya, disiarkan jam 8 malam, sebagai hadiah ulang tahun untuknya. Saya berharap untuk melihat nilai kehidupan yang telah diberikan ke dunia ini,
Kisahnya dapat mendidik lebih banyak orang. Oleh karena itu, semangat yang dimilikinya adalah kehidupan. Terutama teladan dalam misi kesehatan dan misi pendidikan. Ini sungguh sulit diperoleh. Pada saat seperti ini, kita jangan melupakan sebersih niat tersebut. Juga jangan melupakan tahun tersebut. Dari sekian banyak tahun, pelayanannya akan teringat di dalam pikiran semua orang. Semua orang harap bersungguh hati untuk menghayati dan memahami. Program ini memiliki rekamannya. Ini adalah jejak kehidupan yang sangat berharga, juga orang mulia dalam kehidupan, juga misi kita. Sungguh tidak bisa diungkapkan hanya dengan berterima kasih. Mari dengan sepenuh hati melihat garis besar penanggalan naskah Buddha Dharma terkandung di dalamnya. Realitas sejati dari segala dharma adalah esensi daripada prinsip kebenaran, murni dan tanpa noda. Makanya bebas dari noda. Dengan melatih 6 akar indera dan karakter sejati yang tiada noda, dalam batin akan memperoleh pemahaman sepenuhnya. Bagian naskah ini merujuk kepada realitas sejati dari segala dharma, adalah esensi daripada prinsip kebenaran. Setiap hari kita mendengarkan dharma hingga masuk ke dalam harus sangat memahami realitas sejati dari segala dharma. Pada dasarnya, dharma tidak memiliki esensi dan tidak memiliki rupa. Akan tetapi, ia memiliki ajaran teguh yang dapat disebarluaskan. Dharma dapat mengajar untuk selamanya. Karena dharma tidak memiliki esensi dan rupa, sehingga ia dapat selamanya diwariskan di dunia. Jika kita memakai prinsip kebenarannya, digunakan pada hal dan urusan kita, kemudian apa yang kita lakukan di dunia akan memunculkan esensi dari prinsip ini. Baik ketika kita berjalan, selama jasmani dan rohani Anda sehat, kedua kaki ini akan berjalan secara damai. Kedua kaki menginjak lantai, tergantung dari kesehatan tubuh jasmani kita, mengayunkan kaki selangkah demi selangkah, melangkah menuju ke depan. Ini menunjukkan keselarasan aspek tubuh. Semua bagian dari tubuh jasmani kita adalah aman. Prinsip kebenaran. Manusia mempunyai bentuk fisik dan fisiologis, sehingga kita dapat melakukan kegiatan pada tubuh kita. Pemikiran kita tentu saja berasal dari sebab dan kondisi. Sebab demikian dan kondisi demikian, hukum sebab akibat terus berlanjut tanpa terputus. Di tengah sebab dan kondisi tersebut, menentukan kita terakhir di mana dan memiliki kehidupan yang seperti apa. Di dalam kehidupan, konsep pemikiran kita pada umumnya digerakkan oleh sebab akibat yang tidak berwujud, yakni sebab dan kondisi. Walaupun tadi saya sedang bicara, sebersih pikiran mengatakan ingin membangun rumah sakit, pikiran ini disimpan dalam batin. Merenungkan, betul meski dibangun. Oleh karena itu, mesti diwujudkan dalam tindakan nyata. Manusia harus melakukannya. Hasil dari jerih payah, sebuah rumah sakit telah dibangun. Ini disebut rupa. Niat yang muncul pada saat itu adalah prinsip. Secara aspek batin, psikologi itu juga merupakan sebab dan kondisi, yaitu berpadunya sebab dan kondisi. Munculnya pemikiran ini. Aspek batin psikologi tergerakkan, aspek tubuh fisiologi juga bergerak. Setelah merenungkan, kemudian bergerak, sampai pada sebab dan kondisi berpadu. Semua orang bersatu karena jalinan jodoh. Jika memiliki jodoh baik, maka semua orang akan percaya. Semua orang akan mengeluarkan tenaga untuk membantu. Itu sebabnya saya katakan rumah sakit harus berterima kasih kepada banyak orang yang melakukan banyak hal. Inilah realitas sejati dari segala dharma. Puluhan tahun telah berlalu, niat pikiran waktu itu dalam proses tersebut, terdapat banyak orang yang bersumbangsi, yang datang mendukung mengapa dia meyakini kepada seseorang yang tidak memiliki apa-apa, tetapi menghimbau untuk membangun rumah sakit. Begitu banyak orang di masyarakat, terutama orang-orang yang seperti kepala rumah sakit Seng, kepala rumah sakit Tu, dan Yang Sepiao. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat, namun mereka tetap percaya pada seorang biksuni. Dia ingin membangun rumah sakit, kami harus mendukungnya. Mereka tidak menanyakan apakah saya memiliki uang atau tidak. Mereka selalu yakin apakah ada uang atau tidak. Itulah kenyataannya. Ada sekelompok orang di masyarakat yang berkata, Maslar ingin membangun rumah sakit. Tidak ada uang untuk membangun rumah sakit. Kami semua akan membantu. Begitulah caranya, selangkah demi selangkah, dari dharma menjadi rupa, yaitu bagaimana jalinan jodoh di dalam batin ini terhubung hingga membentuk suatu tindakan. Ini disebut sebagai esensi daripada prinsip kebenaran. Dari pemikiran yang tak berwujud hingga menjadi struktur fisik yang berwujud, lalu satu persatu menjadi pembangunan yang nyata hingga selesai. Ini juga bisa disebut perpaduan antara dharma dan fenomena duniawi, sehingga dapat memberi manfaat di dunia manusia. Jika tidak hanya mengatakan bahwa segala dharma mendalam, akan tetapi tidak melakukan tindakan, realitas sejatinya tidak dimunculkan. Tanpa realitas sejati, bagaimana bisa muncul esensi dari prinsip kebenaran?
Terdapat prinsip kebenaran, akan tetapi tidak ada wujud esensinya, sehingga kita memunculkan realitas sejati dari Dharma. Harus dimulai dari prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran tidak dapat dilihat. Orang harus menerimanya dan mempraktikannya dalam tindakan nyata. Jadi dengan prinsip menunjukkan fenomena, ini disebut realitas sejati dari segala dharma, adalah esensi daripada prinsip kebenaran. Dengan menggunakan cara ini, membiarkan dharma Buddha yang prosesnya sangat banyak dan sangat mendalam, menggunakan prinsip dan permasalahan yang sederhana untuk berbagi dengan semua orang, adalah karena demikian, sehingga murni tanpa noda, makanya bebas dari noda. Kita haruslah memiliki tanpa noda ini, meyakini diri sendiri tidak egois, meyakini bahwa orang-orang memiliki cinta kasih, diri sendiri sudah pasti murni. Setiap tetes demi tetesnya tidak dipergunakan di dalam kehidupan sendiri. Sebutir pasir, setetes air, sebungkus semen. Kesemuanya bergantung pada semua orang. Niat cinta kasih dari orang yang ingin berdonasi itu seperti ini semuanya diikat dan dikumpulkan dengan kuat. Jadi sebuah tembok. Sebuah batu bata, semuanya adalah seperti ini. Semua orang tetes demi tetes dikumpulkan. Barulah ada pembangunan yang demikian megah dan mengagumkan. Jadi murni dan tanpa noda. Maka itu berarti batin tidak egois, tidak akan terkena delusi duniawi yang menodai arah semua orang. Kita tidak menyimpang sedikit pun. Dalam beberapa dekade terakhir, arahnya sudah benar. Tidak ada penyimpangan sedikit pun. Sangat murni dan tanpa noda. Ini disebut sebagai tanpa ternoda dan murni. Adalah karena batin kita tidak memiliki niat serakah, baik para komite, ceceng bersumbangsi tanpa pamrih, hanya memanggil orang untuk datang. Tetes demi tetes dihimpun masuk ke dalam organisasi kita. Organisasi akan memainkan peranan penting. Selain pembangunan, kita juga menolong sehingga semua komite adalah tanpa tercemar dan tanpa noda. Semua orang sangat murni. Bersumbangsi pada pembangunan suci. Di dunia suci, bersumbangsi dengan murni tanpa noda. Sehingga tanpa noda adalah murni, esensi dari misi adalah murni. Ini menggunakan banyak prinsip dan dharma. Ketika kita membahas cakupan kita, masih harus berdasarkan prinsip kebenaran. Juga berterima kasih batin ke setiap orang adalah tanpa noda dan murni. Tetes demi tetes ini kembali kepada suci. Ini merujuk kepada penyelesaian dari misi ini berada pada prinsip kebenaran Buddha Dharma. Diselesaikan dengan demikian, jika mau membahas prinsip yang ada di baliknya, yakni tiada lagi kerisauan batin. Hati tidak tercemar dan tidak ada pikiran yang mengganggu. Prinsip yang sama, sehingga memungkinkan kita mencapai keadaan tiada noda. Tiada noda berarti bebas dari kegelapan batin. Tidak ada kesalahan yang kita lakukan, serta bebas dari kekhawatiran. Kekhawatiran terbesar kita adalah saat kita melakukan kesalahan. Takut orang lain akan mengetahuinya. Inilah kekhawatiran terbesar dalam pikiran kita. Kesalahan apa yang paling ditakuti untuk diketahui orang lain, yaitu keserakahan. Karena dengan adanya nafsu keserakahan, kita mengambil milik orang lain untuk kepentingan pribadi. Inilah yang paling sulit dihadapi dalam hidup, dan sulit untuk dijelaskan dengan jelas. Jika sesuatu itu salah, maka itu tetap salah. Oleh karena itu, kita harus dengan tulus bertobat. Ketika kita melakukan kesalahan dalam hidup, kita perlu bertobat. Jika kita melakukan kesalahan dalam prinsip atau tindakan yang menyangkut kepentingan umum, maka kita harus lebih bertobat lagi. Oleh karena itu, membina diri adalah berarti untuk mencegah berbuat kesalahan dan menghentikan kejahatan, seperti menjaga sila tanpa penyimpangan. Dengan begitu, kita dapat mencapai keadaan tiada noda. Kita dengan menjalankan sila dan bertindak sesuai dengan dharma, menjalankan sila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, segala sesuatu tercapai. Kita dapat bermanfaat bagi makhluk hidup lainnya, dan kita tidak memiliki kekurangan, sehingga disebut tiada noda. Karena jika kita murni sejak awal, maka apa yang terjadi selanjutnya secara alami akan bebas dari noda dan bebas dari kesalahan. Oleh karena itu disebut tiada noda. Dengan melatih 6 akar indera dan karakter sejati yang tiada noda, semua ini adalah merujuk kepada 6 akar indera: mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Dengan mata kita dapat melihat seperti apakah dunia ini, apakah berharga atau tidak, apakah kaya atau tidak. Apakah dunia ini indah atau jelek? Kita memiliki telinga untuk mendengar, apakah benar atau tidak. Dengan hidung dan lidah kita mengetahui kehidupan dan jiwa kita, serta memahami kondisi luar. Organ ini menjaga kehidupan kita, sehingga kita bisa bersumbangsi di dunia. Dengan tubuh yang sangat sehat, kita dipadukan menjadi 6 akar indera. Ketika kita melihat dan mendengarkan dengan benar, pada praktik dalam tindak nyata kita tidak memiliki penyimpangan. Tiada kesalahan pada perenungan kita. Ini disebut sebagai tiada noda. Semua ini diselesaikan oleh 6 akar indera. Kita mengatasi masalah menggunakan prinsip.
mengikuti prinsip kebenaran ini untuk menyelesaikan persoalan kita, menyelesaikan hal yang seharusnya kita lakukan, sehingga karakter sejati yang tiada noda adalah ketika kita mampu memunculkan prinsip yang tanpa kesalahan, sehingga batin telah memahami. Kita jangan pernah melupakan sebersih niat pada waktu tersebut. Ini merupakan kehidupan manusia yang sangat berharga. Kita harus mengingatnya dengan baik, jangan melupakannya. Memberikan kesaksian zaman dan menuliskan sejarah bagi orang banyak. Semua orang dapat mencatatnya, sama seperti Profesor Yang Sepiao. Sungguh, beliau telah berusia ratusan tahun. Beliau masih melihat X-ray. Beliau tidak pernah menyerah. Hal ini tidak mudah. Arah tujuan misi dari kehidupan sebagai manusia. Beliau menggenggamnya dengan tepat. Tiada kebocoran sedikit pun. Inilah kehidupan beliau, sehingga pantas dipuji. Inilah makna hidup tanpa kebocoran. Tanpa kebocoran, kita harus bersungguh hati. Mari, naskah sutra selanjutnya, naskah sutra bagian depan. Semua makhluk di dalam 3000 dunia seperti manusia, dewa, asura, penghuni neraka, setan dan binatang, semua wujud dan rupa ini ditampakkan dalam tubuhnya. Bagian naskah yang pernah dibahas ini sangat sederhana, kita harus mengingatnya. Istana-istana di alam surga bahkan sampai surga Akanista, pegunungan lingkaran besi, Gunung Meru, Gunung Mahameru, air dari semua samudra, semuanya ditampakkan di dalam tubuhnya. Ini adalah naskah syair. Prosa panjang sebelumnya juga telah menjelaskan dengan jelas. Seharusnya semua orang juga masih mengingatnya. Bagian naskah sutra selanjutnya berkata demikian. Semua Buddha dan Sravaka, anak-anak Buddha dan Bodhisattva, baik sendirian maupun berada di tengah orang banyak sedang membabarkan Dharma. Semuanya ditampakkan. Kita memahami dengan jelas. Semua Buddha dan Sravaka merujuk kepada apa? Seharusnya semua orang juga jelas. Buddha merujuk kepada Buddha yang berada di 10 penjuru alam, sedangkan Sravaka, yakni apa yang dipaparkan Buddha melalui suara. Bagaimana kita menerima pengajaran, sehingga mendengarkan pengajaran Dharma, sehingga memahami prinsip kebenaran daripada 4 kebenaran mulia. Semua orang juga telah mengetahui 4 kebenaran mulia, terus mengulangi kepada semua orang kebenaran tentang penderitaan duka, sebab penderitaan samudaya, lenyapnya penderitaan niroda, jalan menuju lenyapnya penderitaan marga, dan lain-lain. Prinsip dari 4 aksara ini, semuanya orang seharusnya jelas. Semua Buddha dan Sravaka, para Sravaka mendengarkan pengajaran lisan dari Buddha dan memahami prinsip kebenaran dari 4 kebenaran mulia. Mereka dapat menghapus delusi dari pandangan dan pemikiran keliru, memahami dan menghayati sifat daripada segala fenomena Dharma. Sepenuhnya memahami Dharma dari 12 nidana, memahami dan memasuki metode ajaran, melatih pintu Dharma dari 4 kebenaran mulia. Orang yang telah memahami jalan kebenaran akan sepenuhnya menyadari kalau sifat Dharma dari segala fenomena pada dasarnya adalah kosong. Juga memahami 12 nidana. Karena setelah mendengar prinsip kebenaran ini, memahami bahwa tiada noda di dalam batin dapat menghapus delusi dari pandangan dan pemikiran keliru. Kita bisa sangat leluasa, kita tidak memiliki kebocoran, kita menjaga sila dengan baik, tanpa penyimpangan kita memiliki cara untuk memutuskan segala delusi dari pandangan dan pemikiran yang keliru, pandangan dan pemahaman kita, pemikiran, pemahaman, perenungan, serta delusi yang kita miliki. Delusi merujuk kepada noda batin. Kita tidak akan terperangkap oleh pikiran. Kita harus melihat segala sesuatu dengan jelas. Dengan pikiran terbuka, tidak melakukan kesalahan dalam hal apapun. Ini yang dinamakan menghapus delusi dari pandangan dan pemikiran keliru. Memahami dan menghayati sifat dari segala fenomena Dharma. Seharusnya setelah sekian lama, kita mendengarkan Dharma, juga memahami bahwa terdapat prinsip tentang lembut dan keras. Benda ini begitu kokoh, begitu keras, Benda apakah, prinsip fisika apakah yang digunakan untuk merubah benda ini agar menjadi lembut? Pada bagian permukaan benda ini mengandung prinsipnya tersendiri, terutama pada tubuh dan batin kita. Semuanya memiliki esensi yang memiliki bentuk dan rupa. Kita dapat memahami sifat dan rupanya. Sifat adalah prinsip. Rupa adalah benda yang dapat dilihat. Maka dengan sepenuhnya memahami Dharma dari 12 nidana, kita telah mengetahui 4 kebenaran mulia. Secara jelas, kebenaran tentang penderitaan duka, sebab penderitaan samudaya, lenyapnya penderitaan niroda, jalan menuju lenyapnya penderitaan marga. Segala benda yang memiliki rupa ini, semuanya tidak terlepas dari hukum sebab akibat. Segala benda yang memiliki bentuk dan rupa ini, semuanya tidak terlepas dari hukum sebab akibat, termasuk tubuh kita, 12 nidana, semua benda berwujud.
juga tidak terlepas dari ajaran 12 Nidana. Bersungguh hatilah untuk menghayatinya dengan baik, memahami dan memasuki metode ajaran melalui pintu Dharma dari 4 kebenaran mulia. Kita memulai dari bagaimana Sang Buddha memberitahu kita. Kita mulai membina diri dari itu, juga harus berdasarkan 4 kebenaran mulia. Memasuki pintu Dharma 4 kebenaran mulia, jika Anda semua tidak mengetahui penderitaan di dunia, tidak memahami bagaimana mengumpulkan sebab akibat antara manusia dan manusia lain, jika kita memahami, jika tidak memahaminya, maka kita akan susah untuk menahan dengan sabar, sehingga kita harus sangat memahami pintu Dharma 4 kebenaran mulia. Kita akan mampu untuk menyadari jalan kebenaran, yakni sepenuhnya menyadari kalau sifat Dharma dari segala fenomena pada dasarnya adalah kosong. Juga memahami 12 nidana, berawal dari kekosongan hingga keberadaan, dari keberadaan hingga pada akhirnya menuju pada kekosongan. Dunia terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Semua benda merupakan terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Manusia dan hewan juga lahir, tua, sakit, dan mati. Juga merupakan prinsip yang sama. Anak-anak Buddha dan Bodhisattva. Bodhisattva ada Bodhisattva agung dan Bodhisattva lebih rendah. Bodhisattva yang baru membangkitkan tekad untuk masuk ke tengah orang banyak, yang dinamakan Bodhisattva lebih rendah. Sedangkan Bodhisattva yang memiliki akar dan praktik dari ilmu batin mendalam, dinamakan Bodhisattva agung. Anak-anak Buddha dan Bodhisattva, terdapat Bodhisattva besar dan Bodhisattva kecil. Bodhisattva yang baru pertama membangkitkan hati masuk kerumunan. Sekarang saya akan membangkitkan hati. Sekarang saya akan belajar. Bukankah anak kecil yang disebut sebagai Bodhisattva kecil? Orang dewasa juga demikian, yang baru membangkitkan hati sekarang. Dengan pengalaman yang dangkal, disebut Bodhisattva kecil. Dengan hati yang mendalam, bertekad dan mempraktikkan, disebut sebagai Bodhisattva besar. Karena ia sangat berpengalaman sehingga dinamakan Bodhisattva besar. Baik sendirian maupun berada di tengah orang banyak, sedang membebarkan Dharma, semuanya ditampakkan. Baik ketika sedang sendirian, baik ketika berada di tengah orang banyak, sedang membebarkan berbagai jenis Dharma, semuanya ditampakkan pada tubuh orang banyak. Baik sendirian maupun berada di tengah orang banyak, sedang membebarkan Dharma, semuanya ditampakkan. Baik Bodhisattva besar ataupun kecil, selama prinsipnya tidak menyimpang, dalam atau dangkal tidak menjadi masalah, karena semua orang memulai dari pemahaman yang dangkal. Bodhisattva kecil meskipun pemahamannya masih dangkal, tapi jika mampu memberikan prinsip yang benar kepada orang-orang, dia juga membebarkan Dharma. Dalam konteks sendiri, dia bisa memberikan sendirian atau dengan satu orang saja. Dalam konteks umum, di hadapan banyak orang, pemahaman saya akan Dharma sangat mendalam. Saya juga bisa membebarkan Dharma di tempat umum. Ini adalah membebarkan Dharma, semuanya ditampakkan. Baik apapun pengalaman yang dimiliki orang tersebut, apakah dia bisa bicara kepada sedikit orang atau banyak, apakah dia masih pemula atau sungguh berpengalaman, orang seperti ini dapat mengajarkan berbagai macam ajaran, yang semuanya muncul dari dalam diri seorang praktisi. Praktisi memahami setiap orang yang diajak bicara, ajaran apa yang bisa dipahami oleh orang tersebut, dan sejauh mana dia bisa berbicara dengan sekelompok orang. Ketika berbicara dengan Pratyeka Buddha atau Sravaka, dia mengetahui akar kapasitas yang demikian, dan tingkatan dalam pelatihan diri. Orang seperti apakah yang bisa ini merujuk kepada baik sendirian, berdiam, dan praktik meditasi, perundungan hening dan samadhi untuk menampakkan tubuh terang bercahaya, maupun berada di tengah orang banyak, masuk ke tengah orang banyak untuk menampakkan tubuh dan membebarkan Dharma pada mereka. Orang yang demikian telah memiliki ketetapan praktik yang mendalam. Jika membahas orang tersebut, bisa memperoleh pengalaman yang bagaimana. Terhadap orang yang demikian, dia dapat mengetahui seberapa dalam pengalaman yang ia miliki. Orang yang demikian juga mengetahui di dalam batinnya, mengetahui seberapa dalam tahap pengalaman orang itu. Maupun berada di tengah orang banyak, orang ini mampu membebarkan Dharma di tengah khalayak ramai, karena ia memiliki pengalaman yang demikian, ia memiliki kemampuan yang demikian, sehingga segala sesuatu yang ia bebarkan kepada orang banyak mampu memperoleh manfaat yang seperti apa. Ketika kerumunan orang banyak mendengar perkataan orang ini, akan memperoleh Dharma dan kesan batin. Praktisi ini juga mampu memahami sehingga masuk ke tengah orang banyak untuk menampakkan tubuh, serta membebarkan Dharma pada mereka. Semuanya ditampakkan, semua wujud dan rupanya ditampakkan pada tubuh dari para praktisi. Tubuh dengan sifat tanpa celah dari dirinya telah terbebas dari samsara fragmentaris.
sedangkan tubuh biasa belum terbebas dari samsara fragmentaris. Dikarenakan tubuh murni, makanya menampakkan segalanya. Orang yang demikian, pada praktisi yang demikian, semuanya ditampakkan. Batin yang sangat memahami melalui tubuh dari praktisi. Orang yang menjalankan praktik adalah membaca, merafal, menyalin, mempraktikkan dalam tindakan nyata. Orang yang sangat memiliki pengasuhan diri. Praktisi ini sangat jelas akan apa yang dilakukan oleh para makhluk, sangat memahami wujud dan rupa tubuh dengan sifat tanpa celah dari dirinya. Tubuh dengan sifat tanpa celah darinya telah terbebas dari samsara fragmentaris. Seperti praktisi demikian, batinnya tidak bocor, tidak ada kerisauan batin. Sifatnya tubuhnya telah terbebas dari samsara fragmentaris. Kehidupan manusia dari lahir, tua, sakit, dan mati tidak bisa dikendalikan. Tetapi untuk praktisi bisa terbebas dari samsara fragmentaris. Merupakan orang yang memiliki jalan kebenaran, sehingga tubuh biasa belum terbebas dari samsara fragmentaris. Diri sendiri paham dalam kehidupan apa yang kekal, apa yang tidak kekal, sifat dharma, fenomena dibedakan dengan jelas. Inilah praktisi, dapat memahami prinsip kebenaran dalam kehidupan, datang dan pergi semuanya jelas. Dikarenakan tubuh murni, makanya menampakkan segalanya, karena semua masalah di dunia telah jelas, termasuk tubuh manusia, tindakan manusia, dan lain-lain. Karena mendengarkan dharma dan membebarkan dharma, menyelap dharma ke dalam batin, praktek dengan tindakan nyata, praktisi yang jelas, praktisi yang sejati, sehingga harus jelas. Bodhisattva sekalian, mempelajari ajaran Buddha, harus selalu dharma tidak jauh dari batin, batin tidak jauh dari dharma, dharma tidak jauh dari orang dan masalah, orang dan masalah tidak jauh dari dharma, sehingga masalah dan prinsip kebenaran itu sejalan. Yang kita katakan dan lakukan tidak menyimpang, sehingga berharap kita semua, setiap orang senantiasa lebih bersungguh hati.